Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal amin. Para pemirsa, kaji kita itu merupakan bagian dari bukti-bukti kebesaran Allah di dalam ciptaannya, yaitu yang ketiga yang terkait dengan binatang. Nah, binatang ini juga kita batasi untuk jenis binatang yang termasuk kelompok serangga seperti ini para pemirsa sekalian ya. Nah, kemudian sebelumnya juga telah dibahas tentang beberapa binatang serangga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan lanjut bagian yang kelima ini, yaitu tentang binatang lebah. Ini merupakan seri ketiga, bagian yang kelima. Nah, ini adalah gambaran dari masyarakat lebah. Iya, kemudian ini lebah yang lagi mencari nektar untuk dibuat menjadi madu ya. Ini juga beberapa gambaran lebah. Ini adalah gambaran masyarakat lebah. Subhanallah, ini ada yang bentuknya lafal Allah. Nah, masyarakat lebah ini itu diterangkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat tentang lebah, yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat yang ke-68 dan 69 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Tsumma kuli min kulis samarati fasluki subula rabbiki dzulula yahruju min butuniha syarabun muhadalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, ini adalah ayat yang menggambarkan tentang lebah di dalam Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita cermati masyarakat lebah, di dalam satu kelompok lebah, itu yang pertama terdapat ratu lebah atau induk lebah yang jumlahnya satu ekor saja para pemirsa yang bertugas menghasilkan telur dan menetaskan semua lebah. Ini mohon maaf terketik salah. Kemudian yang kedua adalah jenis lebah pejantan. Jumlahnya antara 400 sampai 500 ekor yang bertugas membuai ratu lebah. Kemudian yang ketiga adalah lebah pekerja. Puluhan ribu ekor jumlahnya yang bertugas mencari dan mengumpulkan makanan.
Lebah-lebah pekerja ini mencari sari bunga, serbuk sari, dan madu. Kemudian yang keempat adalah anak-anak lebah yang masih dalam fase pembentukan. Nah, ini adalah gambaran masyarakat lebah. Ada 4 golongan komunitas. Nah, kemudian pada masyarakat lebah, para pemirsa sekalian, yang pertama tentang lebah pekerja. Nah, dengan belalainya, sari-sari bunga diserap lalu dimasukkan ke dalam perut untuk dicerna. Selanjutnya dituangkan ke dalam sel-sel dalam bentuk cairan gula yang telah dicerna. Kemudian ada kelompok lain mengipasi dengan sayap-sayapnya setelah cairan yang berkonsentrasi lalu berubah menjadi madu. Jadi ada kelompok ini dari eh, lebah pekerja. Kemudian kelompok lain lagi para pemirsa, yaitu setelah madu-madu tersebut matang, kemudian menutupnya dengan lilin tipis agar tetap bersih. Nah, ini bisa dibayangkan para pemirsa begitu rapinya kelompok masyarakat lebah. Kemudian satu keluarga lebah dapat mengumpulkan kira-kira 150 kilogram madu dalam satu musim. Pada 1 kilogram madu itu ya dibuat dari 120.000 sampai 150.000 sari bunga atau nektar. Nah, kemudian lebah dapat membawa sari bunga itu 2/3 dari berat badannya. Jadi artinya dia mampu terbang dengan membawa bahan madu tadi 2/3 dari berat badannya. Kemudian kecepatan terbang dari lebah ini sekitar 60 km per jam pada saat kosong, yaitu belum membawa muatan. Kemudian kecepatannya 30 km per jam kalau membawa muatan dengan berat 2/3 dari berat badannya tadi para jemaah. Nah, kemudian dari penelitian ilmiah, lebah terbang mencari sari bunga hingga ribuan meter dan kembali ke sarangnya tanpa tersesat atau masuk ke sarang yang bukan miliknya. Padahal sarang-sarang lebah itu mirip dan berdekatan. Jadi kalau kita cermati para pemirsa, sarang-sarang lebah yang dibuat oleh manusia itu ada beberapa lapis, ada beberapa bagian-bagian yang ditempati oleh sekelompok lebah dan mereka ketika terbang mencari bahan madu, kemudian balik lagi, tidak salah masuk di ruang di mana lebah itu berada. Nah, saat akan meninggalkan sarang, lebah itu memutar badannya, menghadap sarang, melayang beberapa saat, mengamati sarang dan sekelilingnya agar ia tersimpan dalam ingatannya ketika nanti dia kembali. Selanjutnya terbang berputar mengelilingi membentuk lingkaran makin meluas sedikit demi sedikit baru terbang menjauh. Lebah dapat memberitahukan letak makanan pada teman-temannya dengan tepat dan selanjutnya lebah-lebah lain dapat bertolak bergantian. Nah, ini adalah gambaran bagaimana lebah itu mencari nektar yang merupakan bahan dari madu yang dibawa ke sarangnya. Nah, kemudian para pemirsa, kelebihan lebah dalam perjalanan mencari makanan. Lebah pekerja mempunyai indera yang diberikan oleh Allah. Indera penciuman yang sangat kuat berupa 2 antena berada di depan kepalanya itu dapat mengenali bau sarangnya. Ini kita lihat para pemirsa, ini lebah, ini ada 2 antena di depan ya di atas matanya. Kemudian indera penglihatan mampu membedakan warna-warna putih, hitam, biru, kuning, dapat juga melihat warna ultraviolet, sehingga dapat melihat letak sari bunga atau nektar dibuktikan dengan foto ultraviolet. Jadi artinya manusia tidak bisa mendeteksi, tetapi lebah punya kemampuan itu yang diberikan oleh Allah, yaitu untuk melihat ultraviolet atau warna ultraviolet. Nah, berikut para pemirsa hadis-hadis yang terkait dengan madu. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda,
Kesembuhan dari penyakit itu dengan melakukan tiga hal. Berbekam, minum madu, dan dibakar dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku membakar dengan besi panas itu. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, para pemirsa, Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat telah mengenai penyakit, maka akan mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan obat bagi setiap penyakit yang Dia ciptakan, kecuali penyakit tua. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang keempat, para pemirsa, Rasulullah SAW bersabda, madu adalah penyembuh segala jenis penyakit, sedangkan Al-Quran adalah penyembuh yang ada di dalam dada. Oleh karena itu, kalian harus menggunakan dua penyembuh itu, yaitu Al-Quran dan madu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi kalau Rasulullah bersabda, madu adalah segala macam penyakit, tetapi diimbangi juga dengan Al-Quran, banyak membaca, banyak tilawah, itu bagian dari asyifa, bagian dari obat. Demikian para pemirsa, kaji kita yang terkait dengan bukti-bukti kebesaran Allah pada ciptaannya berupa fauna atau jenis-jenis binatang. Yang kita kaji adalah kelompok jenis binatang serangga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang kelima itu tadi yang telah dibahas adalah tentang lebah. Nah, untuk jenis serangga yang lain itu telah dijelaskan di dalam video-video sebelumnya. Silahkan para pemirsa bisa mengulang, bisa mengikutinya, mencari untuk bahasan jenis-jenis binatang yang lain. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita. Kita akhiri kaji kita. Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.